Faris hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat Faza yang terus menari-nari. Karena merasa khawatir Faza jatuh sakit, Faris pun berjalan mendekati Faza. "Faza, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin sakit lagi? Berhentilah bermain hujan dan pergilah berteduh," kata Faris sambil menarik tangan Faza yang sedang asik bermain hujan. Namun bukannya berjalan mengikuti Faris, Faza justru menarik tangan Faris. Hingga kini Faris memeluknya dengan erat. Faza dan Faris saling berpandangan. Kedua insan yang selama ini selalu menjaga jarak di antara mereka, kini terlihat begitu berbeda. Faza yang saat itu meremas bagian dada baju Faris sambil terus menatap wajahnya dengan mesra. Sementara Faris mendekap tubuh Faza sambil membelai bahu Faza, sambil memandang mata Faza yang begitu indah. Dan sesekali menatap bibir milik Faza, istri yang selama ini tak pernah ingin disentuh olehnya. Hujan yang turun membasahi keduanya semakin membuat suasana saat itu semakin romantis. Faris seakan memberi isyarat kepada Faza dengan tatapannya. Lalu Faza pun seakan mengerti dan membiarkan Faris melakukan apa yang ingin dia lakukan padanya saat itu. Faris menatap bibir Faza yang tampak begitu mekar merona, bak bunga mawar merah. Dengan perlahan Faris mendekati wajah Faza. Faza yang telah sadar sepenuhnya bahwa dia adalah istri Faris pun melakukan hal yang sama. Semakin lama kedua wajah itu semakin dekat dan Faza semakin meremas baju Faris. Tidak lama kemudian Faris mendekap tubuh Faza dengan sangat erat, lalu mencium bibir Faza, membuat Faza memejamkan mata. Faza pun menyambut ciuman yang diberikan oleh Faris. Kini kedua bibir mereka saling bersahutan manja. Meski sesekali terasa begitu menggigit, namun membuat Faza dan Faris seakan tak mampu untuk berhenti. Keduanya semakin terlihat begitu menggebu-gebu dan hanyut dalam kemesraan itu. Faris meremas dan membelai bahu Faza, sementara Faza membelai wajah dan rambut Faris. Kedua bibir mereka saling bersahutan cukup lama, hingga akhirnya suara petir menghentikan mereka. Faris melepaskan ciumannya dan sedikit mendorong tubuh Faza darinya. "Faris," kata Faza heran, melihat Faris yang menatapnya tajam. Faza mengulang perkataannya. "Ada apa denganmu, Faris?" Faza kemudian hendak berjalan mendekati Faris. Namun Faris mengangkat tangannya. Dalam arti Faris melarang Faza mendekatinya. Faris kemudian berkata dengan tatapan tajam, "Jangan mendekatiku, Faza. Berhentilah bersandiwara." Perkataan Faris membuat Faza semakin heran dan penuh tanda tanya. "Apa maksud perkataanmu, Faris? Apa yang kamu bicarakan?" Faris berpaling, lalu berkata kepada Faza, "Aku sudah tahu sejak dulu, Faza. Aku sudah tahu kalau selama ini kamu tidak pernah mencintaiku. Tetapi kamu mencintai laki-laki lain yang lebih dulu hadir dalam kehidupanmu." Faza semakin kaget mendengar perkataan Faris. Lalu Faris melanjutkan perkataannya.
Awalnya aku memaklumi, meski hampir setiap hari, setiap malam, kamu berbicara dengannya di telepon. Tetapi aku tidak menyangka, sampai saat ini pun di balik senyumanmu padaku, di balik semua perhatian yang kamu berikan padaku, kamu masih sering menghubunginya. Semua ini salah sejak awal. Pernikahan kita tidak benar, Faza. Mendengar perkataan Faris, Faza langsung mendekati Faris, meskipun Faris terus berusaha untuk menjauhinya. Faza berjalan sambil berkata, "Apa yang kamu katakan, Faris?" Faris pun berkata dengan nada keras, "Seharusnya aku yang bertanya, Faza. Apa yang kamu lakukan dengan laki-laki itu?" "Faza, selama pernikahan kita, aku menerima bahwa kamu tidak mencintaiku. Aku menerima apapun perkataanmu padaku. Bahkan aku terima saat kamu menelpon laki-laki itu. Tetapi sampai kapan, Faza? Sampai kapan kita akan terus seperti ini? Aku mencintaimu dan kamu mencintai laki-laki lain." Faza yang berdiri kaku di hadapan Faris seakan tidak tahu harus berkata apa. Faris kembali berkata yang membuat Faza menangis. "Selama ini aku berharap suatu saat nanti kamu membuka hatimu untukku. Aku berharap suatu saat nanti kita sama seperti orang lain. Tetapi tidak. Aku telah salah, Faza. Pernikahan kita tidak ada gunanya." Faza kemudian memegang erat bagian dada baju Faris sambil menatapnya. "Berhentilah berkata seperti itu, Faris. Jangan katakan apapun tentang pernikahan kita," kata Faza sambil mengguncang tubuh Faris. Faris menggenggam tangan Faza dengan erat sambil menatapnya tajam. Faris kemudian melepaskan tangan Faza yang menggenggam erat bajunya dengan kasar. "Kenapa, Faza? Kenapa kamu menyuruhku untuk diam? Selama ini aku cukup diam dengan apa yang kamu lakukan padaku. Selama ini aku berusaha untuk sabar menerima nasibku. Karena ini memang salahku, menikahi orang yang tidak mencintaiku. Aku minta maaf, Faza. Aku minta maaf telah merenggut kebahagiaanmu dengannya." Faza tak mampu berkata apapun. Hanya air mata yang begitu deras mengalir dari kedua matanya. Faris tertunduk lalu menarik nafas panjang. Kemudian berkata kepada Faza dengan suara pelan, "Aku sangat lelah, Faza. Aku lelah menunggumu. Aku lelah berkata pada diriku sendiri untuk bersabar. Aku lelah untuk berkata kepada diriku, tunggulah sebentar lagi. Aku lelah mengatakan pada diriku sendiri bahwa suatu saat nanti kamu akan mencintaiku. Kini aku sadar, Faza, bahwa selama ini aku sendirilah yang telah menipu hatiku. Aku sendirilah yang menipu perasaanku. Aku memberikan harapan palsu pada diriku sendiri, Faza." Setelah mengatakan semua hal itu, Faris kemudian berjalan meninggalkan Faza. Faza berusaha untuk mencegah Faris dengan memanggilnya sambil berlari mengejarnya. "Faris, tunggu aku. Faris, tolong izinkan aku untuk mengatakan sesuatu padamu." Namun Faris tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Faza. Faris terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun. Faza kemudian duduk tersungkur
sambil melihat kepergian Faris. Tidak lama kemudian hujan pun berhenti. Namun air mata di kedua pipi Faza tak berhenti mengalir, meski dia berusaha terus untuk membendungnya. Dengan tertatih-tatih, Faza berjalan kembali ke rumah. Perasaannya begitu hancur. Dia tidak menyangka, di saat dia membuka hati dan cintanya untuk Faris, justru Faris menutup hati untuknya. Faza pun sadar, ini semua karena kesalahannya. Andai saja sejak awal dia memutuskan hubungannya dengan Fadil, hal ini tentu saja tidak akan terjadi dalam pernikahannya dengan Faris.